Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah membaca cerita-cerita mujizat Yesus hanya dalam 2 bab, dari bab 8 ayat 1 sampai dengan bab 9 ayat 38, kita akan dibuat terkejut ketika menyadari bahwa sesungguhnya penyembuhan atau kesembuhan ternyata bukanlah keprihatinan sentral Matius dalam menghubung-hubungkan berbagai cerita mujizat itu. Yang lebih sentral bagi Matius adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dapat membebas merdekakan dunia dosa dan kegelapan melalui salibnya. Tanpa karya penyelamatannya ini, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada penyembuhan. Orang yang lumpuh dalam bacaan Injil hari ini sebenarnya mengalami 2 macam penyembuhan, fisik dan spiritual. Kedua penyembuhan ini merupakan tanda-tanda kedatangan kerajaan Allah ketika Anak Manusia akan menyelesaikan karyanya untuk menyembuhkan dan merestorasi. Jelas ada hubungan 2 macam penyembuhan tersebut, karena Yesus mengkonfirmasi kuasanya untuk mengampuni dosa-dosa dengan menunjukkan kemampuannya untuk menyembuhkan. Saudara-saudari yang terkasih, para pengkritik kitab suci seringkali mencoba untuk mendiskreditkan kisah-kisah penyembuhan karena mereka tidak melihat adanya hubungan antara kesembuhan fisik dan kekuatan-kekuatan spiritual, baik kekuatan yang baik maupun kekuatan yang jahat. Kebanyakan kita juga tidak akan menghubungkan semua penyakit dengan pekerjaan roh-roh jahat. Juga tidak semua kesembuhan dengan pekerjaan-pekerjaan Allah. Namun bagaimanapun juga, sakit, penyakit, dan ketidakteraturan muncul dalam dunia sempurna milik Allah pada awal-awal sejarah ketika dosa memasuki dunia. Para pakar di bidang medis terus mencari, bahkan sampai hari ini juga,
bahwa terdapat banyak sekali faktor yang berada di luar dunia fisik, termasuk doa yang dapat berdampak atas kemampuan seseorang untuk menyembuhkan. Hal ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak sebelum menolak penyembuhan melalui sarana spiritual sebagai suatu konsep keagamaan yang primitif. Mujizat-mujizat menunjukkan bahwa realitas itu terbuka bagi kuasa Allah yang dapat mentransformasikan. Matius membuat kita merenungkan kebenaran ini dan menimbang-nimbangnya dalam terang apa yang telah dinyatakan tentang Yesus sebagai Sang Mesias, baik lewat kata-kata yang diucapkannya maupun lewat perbuatan-perbuatannya. Sesungguhnya Yesus ini adalah seorang pribadi yang harus dilihat dengan penuh keseriusan oleh kita semua. Namun, pilihan tergantung pada diri kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, pernah seorang pria yang baru saja menikah datang kepada ibunya dan mengeluh soal tingkah laku istrinya. Setelah pesta perkawinan baru ia tahu karakter asli sang istri, keras kepala, suka bermalas-malasan, boros, dan sebagainya. Pria muda ini berharap orang tuanya ikut menyalahkan istrinya. Namun betapa kagetnya dia karena ternyata ibunya diam saja. Bahkan sang ibu kemudian malah masuk ke dalam dapur, sementara putranya terus bercerita dan mengikutinya. Sang ibu lalu memasak air. Setelah sekian lama, air mendidih. Sang ibu menuangkan air panas mendidih itu ke dalam 3 gelas yang telah disiapkan. Di gelas pertama, ia masukkan telur. Di gelas kedua, ia masukkan wortel. Dan di gelas ketiga, ia masukkan kopi. Setelah menunggu beberapa saat, ia mengangkat isi ketiga gelas tadi dan hasilnya, wortel yang keras menjadi lunak, telur yang mudah pecah menjadi keras, dan kopi menghasilkan aroma yang harum. Lalu sang ibu menjelaskan, "Anakku, dalam masalah dalam hidup ini bagaikan air mendidih. Namun, bagaimana sikap kitalah yang akan menentukan dampak atau pengaruhnya. Kita bisa menjadi lembek seperti wortel, mengeras seperti telur, atau harum seperti kopi." Jadi, wortel dan telur bukan mempengaruhi air. Mereka malah berubah oleh air. Sementara kopi malah mengubah air, membuatnya menjadi harum. Saudara-saudari yang terkasih, dalam tiap masalah selalu tersimpan mutiara iman yang sangat berharga. Sangat mudah untuk bersyukur saat keadaan baik-baik saja. Tapi apakah kita dapat tetap percaya saat pertolongan Tuhan seolah-olah tidak kunjung datang? Hari ini kita belajar ada 3 reaksi orang saat masalah datang. Ada yang menjadi lembek, suka mengeluh, dan mengasihani diri sendiri. Ada yang mengeras, marah, dan berontak termasuk pada Tuhan. Ada juga yang justru semakin harum, menjadi semakin kuat dan percaya diri. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, jangan hendaknya Engkau berpaling dari kami, manusia ciptaan-Mu ini. Tetapi berilah kami pengharapan pada Yesus Adam baru yang telah menunjukkan jalan menuju kedamaian. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa.
Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.